Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Caya Karmila, NIM 2023 Dengan pelajaran hari ini adalah agama Islam, saya akan mempresentasi tentang bagaimana Islam menghadapi tentang modernisasi, yaitu kita sebutkan dosen pengampu kita dari Dr. Haji Hendra Wijaya SAG MPDI. Saya akan sebutkan yaitu tanpa menguasai iptek, umat manusia akan mengalami banyak hambatan dan kesulitan dalam menjalin kehidupan di jagat ini. Pada zaman modern seperti sekarang ini, ukuran maju tidak suatu bangsa justru diukur dari penguasa bangsa itu terhadap iptek. Supaya bangsa Indonesia masuk ke dalam kelompok bangsa yang maju, maka ada sebagai mahasiswa wajib sekuat tenaga untuk menguasai iptek dan mengejawantahkan iptek untuk permasalahan umat manusia. Dalam perdagangan Islam, ilmu pengetahuan dan teknologi iptek sangat urgen bagi kehidupan umat manusia. Tanpa menguasai iptek, manusia akan tetap dalam lumpur kebodohan dan keterbelakangan, dan kemiskinan menguasai manusia terhadap iptek. Oke, bagian ekonomi, prinsip perekonomian konvensional berbeda dengan prinsip ekonomi Islam. Ekonomi konvensional prinsip berkorban kecil-kecilan dan mendapat keuntungan sebesar-besarnya. Dalam Islam, ekonomi yang berkorban secara tidak kikir dan tidak boros dalam rangka mendapatkan keuntungan dan layak. Kekuatan ekonomi sangat berpengaruh terhadap eksistensi dan wibawa suatu bangsa. Oke, yang seni. Seni merupakan ekspresi kesucian hati yang bening, karya yang beradab. Oke, dari konsep Islam menghadapi modernisasi dari politik dan pendidikan. Politik yang dalam ter-Islam disebut syiah merupakan sebagian integrasi tak terpisah dari fikih Islam. Salah satu objek kajian fikih Islam adalah siasa atau tersebut visi politik fikih secara global membahas masalah-masalah ketenegaraan syariah hukum. Itu yang pendidikan adalah Islam bertujuan kemanusiaan. Berarti tujuan pendidikan adalah menjadikan manusia sadar eksisten dari yang sebagai manusia hamba Allah yang bertugas sebagai Abdullah. Oke, yang pendidikan. Pendidikan yang benar harus menyatu ketiga aspek tersebut sehingga muncul istilah at-tabiyah al-aqliyah melahirkan kecerdasan intelektual, al-tabiyah al-qalbiyah pendidikan hati melahirkan kecerdasan spiritual dan emosional, dan at-tabiyah al-jasmaniyah artinya pendidikan jasmani melahirkan kesehatan jasmani. Dalam peribahasa bahasa Arab disebutkan bahwa akal yang sehat dapat dalam jasmani yang sehat. Pernyataan tersebut menunjukkan betapa tiga aspek tersebut saling mendukung dan saling melengkapi, tidak bisa bekerja sendiri. Oke, iptek dan berkacamata Islam tidak bebas nilai, yaitu ayat Quraniyah dan ayat Kauniyah di belakang saya. Oke, peran Islam dalam menghadapi modernisasi yaitu satu, perlunya dikembangkan penafsiran sosial ekstrakultural lebih daripada penafsiran individual ketika memahami ketentuan-ketentuan tertentu di dalam Al-Quran. Yang kedua, mengubah cara berpikir subjektif ke cara berpikir objektif untuk menyungguhkan Islam pada cita-cita yang objektif. Yang ketiga, mengubah Islam dan yang bernafid menjadi teoritas. Jika
Berhasil banyak disiplin ilmu secara orisinal dapat dikembangkan menurut konsep-konsep Al-Quran. 4. Mengubah pemahaman yang astoris menjadi historis. Yang terakhir, merumuskan formulasi-formulasi wahyu yang bersifat umum menjadi formulasi-formulasi yang spesifik dan empiris. Baiklah, kesimpulannya adalah modernisasi zaman sekarang berkembang sangat pesat, yang banyak diantaranya tidak sesuai dengan kaidah Islam. Oleh karena itu, kita harus bisa menghadapi tantangan tersebut dengan perspektif yang baik, agar bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk dari modernisasi, sehingga kita bisa hidup dengan modernisasi sesuai kaidah Islam. Baik, presentasi saya selesai. Saya pamit, undurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.